Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 2304 1030 144. Di sini saya akan menjawab dan memenuhi salah satu syarat agar mengikuti ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Antoni SHMU. Pengertian asas equality before the law berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa. Semua warga negara harus diperlakukan sama oleh hukum dan aparat penegak hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, suku, agama, atau latar belakang lainnya. Asas ini menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi setiap individu. Contoh, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau yang tidak paham hukum agar mereka juga mendapatkan akses keadilan yang sama dengan orang yang mampu secara ekonomi. Dalam proses peradilan, pejabat negara maupun warga negara harus diperlakukan sama di dalam mata hukum. Pengertian asas presumption of innocence. Asas presumption menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya secara sah dan final. Beban pembuktian pada pihak penuntut bukan pada terdakwa. Asas ini melindungi hak-hak tersangka terdakwa selama proses. Contoh, seseorang tersangka dalam kasus kriminal tidak boleh diperlakukan seolah-olah sudah bersalah sebelum pengertian memutuskan secara resmi bahwa ia bersalah. Hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan hukum dan perlakuan yang adil selama proses persidangan dihormati. Yang kedua, apa itu upaya hukum? Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menolak atau melawan putusan hakim yang dianggap tidak adil atau merugikan kepentingannya. Upaya hukum ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan melalui proses pengadilan yang lebih tinggi atau melalui pemeriksaan kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Mengapa upaya hukum dilakukan? Upaya hukum dilakukan karena pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan ingin mendapatkan keadilan yang lebih baik untuk mengoreksi kesalahan atau kekhilafan hakim dan putusan sebelumnya, untuk mengajukan bukti baru yang tidak ditemukan saat persidangan pertama, dan untuk memastikan kesatuan penafsiran hukum dan kepastian hukum. Yang ketiga, perbedaan penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidik, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangannya ditunjukkan selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Yang keempat, perbedaan antara rule of the law dan Riksdaad terletak pada tradisi hukum dan fokus utama dalam penegakan hukum itu sendiri. Penjelasannya adalah rule of law lebih menegakkan prinsip kesamaan di tata hukum, sedangkan Riksdaad menegakkan perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan dalam pemerintah. Dan yang kelima yaitu penegakan hukum oleh hakim adalah proses di mana hakim menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga ia wajib mengadili, menafsirkan, dan menerapkan hukum yang tepat dalam memutus perkara, meskipun hukum tertulis tidak ada atau kurang jelas. Dengan demikian, hakim tidak menerapkan hukum secara pasif, tetapi aktif menemukan hukum yang relevan untuk mencapai keadilan dalam setiap putusan mengenai asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke depannya. Ini berarti pengadilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.
Hal ini ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Prinsip ini bertujuan agar mencari keadilan, tidak ditolak dan tetap mendapat pelayanan hukum, serta memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak terhambat oleh kekuasaan atau ketidakjelasan hukum tertulis. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.